nutrisi itu berperan 30% dari dari komposisi latihan, nutrisi dan istirahat. Iya, seperti Nutrisi itu. Jadi 30%, nutrisi oke, latihan 30% dan istirahat 30%. 3 faktor ini bagian dari latihan. Jadi harus sangat diperhatikan sekali. Oke, semangat pagi teman-teman Travel Bike ID. Hari ini di sebelah saya ada Ironman-nya Indonesia, yaitu Om Jaki. Iya, halo teman-teman Travel Bike ID. Salam kenal semua. Oke, teman-teman pasti udah kenal dan belakangan ini selama 3 minggu terakhir pada mantengin dari Bentang Jawa, terus sekarang bergeser ke Om Jaki. Karena beliau ini finisher tercepat di Bentang Jawa 2022, terus di 2021 juga ya? Iya mas. Okay. Mungkin sedikit koreksi dulu, karena saya belum Ironman, belum resmi Ironman, jadi hanya kayak event diadakan di Sentul, itu diadakan kayak latihan bersama lah seperti itu. Iya, jadi 3 kali lipatnya jarak Ironman. Sedangkan untuk Ironman yang benar-benar di luar negeri itu belum pernah mengikuti. Iya, saya ada banyak pertimbangan terutama soal biaya sih, sama ya kayaknya cuman jadi ini aja lah, menjadi mimpi aja. Untuk di Indonesia saat ini yang teman-teman tahu pesepeda trail run ya Om Jaki ini yang teman-teman tahu. Yang lain kan apalagi pas lagi booming sepeda, Om Jaki mencoba sepeda menjadi yang terbaik di event Bentang Jawa yang tentunya event terberat di Indonesia selama ini. Iya. Oke Om Jaki, pertama-tama teman-teman tuh kalau cerita pengalaman kemarin udah di media-media semua udah pada ini ya, pada nge-share gitu. Nah, bagaimana sih Om Jaki sampai bisa menjadi tercepat atau menjadi bisa menuntaskan sebuah event yang sangat berat lah, termasuk di Indonesia yang paling berat ya itu eventnya. Apa sih persiapannya buat teman-teman yang dari sisi persiapan dulu ya? Karena di tahun depan kemungkinan orang-orang udah pada tergiur untuk daftar gitu. Iya, jadi dari sisi persiapan memang saya tarik ke beberapa bulan ke belakang. Saya punya program waktu itu, persiapannya adalah untuk untuk trail run. Makanya ketika ditarik sekitar 6 bulan ke belakang itu saya banyak ikut lomba-lomba trail run. Jadi mulai dari acara teman, berderan di Sentul ya kan. Habis itu lomba trail run yang setiap tahun diadakan di Jogja, yaitu coast to coast ya 70 kilo itu saya juga ikut. Nah, saya berpikir di situ, wah ini nggak usah lah main sepeda ya. Kita latihan dari trail run aja ya, dengan maksudnya perhitungan training load yang cukup setiap minggunya sesuai target saya, nanti sepeda akan mengikuti gitu loh. Nah, pemikiran saya itu tadinya seperti itu. Cuman saya apes ketika eventnya itu trail run, kan harusnya ada setiap minggu tuh. Saya udah planning ya, minggu keberapa ada coast to coast, kemudian jeda 1 minggu ada Gede Pangrango Ultra Marathon, terus ada jeda berikutnya lagi ada MSC Mantra Summit Challenge yang 116 km. Saya berpikir ultra semua. Saya berpikir oke dah, kita latihannya nggak usah sepedaan tapi ikut trail run aja. Nah, cuman saya apes, kaki cedera. Waduh, kakinya malah cedera gara-gara ya nyoba-nyoba sepatu gitu loh. Nyoba-nyoba sepatu. Akhirnya ya udah, saya di situ merenung, berpikir bahwa ini semua nggak bisa dikejar gitu loh. Semua nggak bisa dikejar dan kita memang harus fokus salah satunya. Iya, harus wise lah kita ya, harus fokus, wise, pilih salah satu event yang mau diikuti. Akhirnya 3 lomba trail run itu saya lepas. Jadi yang pertama MSC 116, terus abis itu Bali Ultra Trail yang seminggu sebelum seminggu sebelum Bentang Jawa. Terus sama satu lagi apa gitu, saya DNF. Jadi saya udah oke kita lepas aja lah. Semua nggak bisa dikejar ternyata. Jadi ya harus pilih salah satu. Iya, fokus salah satu seperti itu. Akhirnya selama sebulan sebelum Bentang Jawa, itu saya
fokus latihan sepeda. Iya, latihan sepeda. Tapi larinya juga jadi kurang gitu loh. Dan ini ketika lari kurang, saya merasa nggak percaya diri karena selama ini kan latihannya dari lari ya. Saya menganggap bahwa, aduh, saya nggak lari nih, cuman sepedaan doang. Dan ternyata memang ini membuat saya jadi gundah. Karena seminggu sebelum Bentang Jawa itu kan saya sempat coba lari, dan itu ternyata kondisi fisik saya ketika berlari itu nggak seenak ketika banyak latihan lari dulu gitu loh. Jadi menurun ya. Iya, akhirnya saya telepon beberapa teman ya, mereka bilang memang latihannya sendiri-sendiri gitu loh. Nggak boleh latihan di sepeda nggak bisa jadi acuan ketika berlari. Latihan lari disuruh tes sepeda ya belum tentu bagus juga. Jadi ya harus dua-duanya dilatih gitu, seperti itu. Untuk 1 bulan menjelang event Bentang Jawa ini, tensi latihannya itu seminggu berapa kali atau berapa kilometer gitu? Saya banyak latihan di indoor trainer. Di indoor trainer. Nah, hanya sesekali keluar di luar ruangan. Ya, nah bisa dibilang ya, ini semua datanya ada di Strava saya. Nanti bisa dilihat, bisa dilihat. Nah, cuman rata-rata saya itu progresif naiknya. Jadi misalkan 1 bulan sebelum Bentang Jawa itu ada sekitar sepedaan totalnya 400 kilo. Nanti 3 minggu sebelum Bentang Jawa saya mulai naik 500 kilo. Terus itu selama seminggu? Selama 1 bulan ke belakang. 1 bulan ke belakang. Iya. Jadi progresif. Nah, ketika menjelang Bentang Jawa itu mulai saya turunkan. Jadi tapering. Iya, di tapering. Makanya ketika dilihat di Strava saya, dia mulai naik gini kan. Ya. Dari mulai 100-an, 300, 400, tapi lihat total waktunya ya. 18 jam. Iya, 32 jam. Nah, ini pas yang acara Bentang Jawanya ini. Jadi seminggu sebelum Bentang Jawa itu ya, seminggu ini saya udah mulai turunkan. Ini ketambahan banyak karena hari pertama hari Minggunya kan. Iya. Berarti seperti itu. Itu 3 minggu sebelum Bentang Jawa ya sekitar seminggunya sekitar 300-400 ya. 400-an lah rata-rata. Iya, 400 sampai puncaknya di 500. Berarti nggak mesti latihan hampir 1000 kilo gitu dalam Enggak iya. Seminggu. Tapi saya juga pernah melakukan back to back, artinya 2 hari berlatih long ride. Iya, jadi dapatnya hampir 1000 juga. Iya, dapatnya hampir 894. Jadi hari Sabtunya diajakin sama teman-teman GLCC ya. Itu sepedaan dari Jakarta ke Semarang. Nah, hari Minggunya mereka pulang loading tuh. Saya sama Ci Patricia, teman saya, milih rute pulangnya ke Bandung dulu, Bandung baru ke Jakarta. Bogor, Jakarta. Iya. Jadi back to back secara 2 hari, iya. Hari Sabtu long ride Jakarta Cirebon, kemudian hari keduanya, hari Minggunya Cirebon, Bandung, Jakarta. Iya. Berarti kemarin porsi latihannya jadi 3 minggu menjelang ini sekitar 400-an. Berarti iya, betul. Sebulan sebelumnya baru nyoba yang hampir 900 itu, 890-an. Tapi ditarik lagi ke beberapa minggu sebelumnya tuh saya juga pernah melakukan riding selama 24 jam. 24 jam. Jadi itu ada acara namanya Paralel 24. Itu ditarik, kita goes sejauh-jauhnya sepanjang selama 24 jam. Nah, diajakin teman juga. Ya saya bersyukur karena sama Om ini Jojo yang Om Janes, Om ya. Abah Usman, teman-teman paralel lah. Om ya. George. Iya. Jos Bumi Harjo itu juga ya? Bukan, yang George Surjo Purnomo. Oh, beda. Iya, jadi itu eventnya Apidura lah, online gitu. Online ya? Iya. Nah, cuman kalau dilihat lagi ketika saya sepedaannya kurang, saya kompensasinya di lari. Iya, kayak apa namanya? 2 bulan sebelum Bentang Jawa itu ya saya ikut lomba terakhir yang saya ikuti ya Kejurnas Trail Run di Palu 80 kilo. Oke, untuk masalah latihan tadi udah dijelaskan, sekarang masalah nutrisi. Iya. Nah, nutrisi untuk mencukupi kebutuhan yang begitu berat ini, latihannya sampai hampir 900 dalam 2 hari, terus yang 300 sehari itu gimana? Nutrisi tetap saya harus punya kebutuhan protein minimal per hari. Jadi ketika kita latihan berat atau ketika kita latihan sepeda atau ketika kita saat
tidak latihan pun tubuh kita itu butuh yang namanya protein untuk merecovery kerusakan-kerusakan otot yang dari latihan yang sebelumnya sudah kita lakukan. Nah, biasanya tuh acuannya 1 sampai 3 kg dikali berat badan. Seperti itu. Jadi kalau saya berat badannya misalkan 58, ya misalkan dikali 2 aja, maka kebutuhan protein hariannya sekitar 120 gram. Itu minimal loh. Untuk untuk orang yang melakukan olahraga kayak endurance gitu, seperti itu. Nah, banyak teman-teman yang melakukan olahraga mengesampingkan faktor dari konsumsi protein tadi. Iya, padahal ini yang membuat karbohidrat malah ya. Iya, padahal ini yang membuat otot-otot kita itu pulih dan menjadi lebih kuat. Asupan protein ini. Itu yang penting. Itu yang penting. Nutrisi itu berperan 30% dari dari komposisi latihan, nutrisi dan istirahat. Iya, seperti nutrisi itu. Jadi 30%, nutrisi latihan 30% dan istirahat 30%. 3 faktor ini bagian dari latihan. Jadi harus sangat diperhatikan sekali. Sedangkan kalau untuk ketika kita latihan, biasanya saya itu menargetkan sebelum latihan itu konsumsi karbohidrat 50 sampai 90 gram karbohidrat per jam. Per jamnya, iya seperti itu. Tapi untuk gue jarak jauh kan hampir 3 jam nggak berhenti. Hampir 3 jam, ya. Itu selama 3 jam bagaimana cara memenuhi biasanya saya itu? di jam ini saya kasih alarm. Kasih alarm, jadi setiap 3 jam 30 menit atau 3 jam 45 menit itu dia bunyi untuk mengingatkan makan berat. Iya, sedangkan untuk setiap 30 menit saya harus hidrasi, harus minum. Gitu loh. Iya. Snack-snack gitu ada nggak? Snack ada, ya itu kita cemil ya ketika habis minum kita cemil-cemil gitu, karena itu untuk memenuhi asupan karbohidrat kita tadi. Karena untuk long ride itu sebetulnya butuh bensin, fueling adalah ya 50 sampai 90 gram karbohidrat per jam. Iya, itulah bahan bakar kita seperti itu. Tergantung intensitasnya juga ya. Intensitasnya misalkan kita goesnya kenceng atau agak santai seperti itu. Tapi kebutuhan guidelines-nya adalah seperti itu. Oke, guideline-nya pokoknya setiap jam itu butuh sekitar 50 sampai 90 gram karbohidrat. Terus setelah 3 jam tuh wajib makan berat untuk memenuhi kebutuhan protein. Betul, itu pun sebetulnya masih kurang. Jadi ya ini harus dilatih. Harus dilatih juga. Intinya nanti setelah istirahat selesai guas baru ya memenuhi semua makan berat biar proteinnya kebalas semua. Iya, jadi harus replenish, kita punya glikogen, cadangan glikogen store kita harus diisi ulang lagi. Isi ulang ya. Ditambah protein yang cukup. Benar. Jadi setelah itu baru terjadinya recovery dan adaptasi sehingga tubuh kita jadi lebih kuat. Bukan saat kita lagi goesnya itu bukan, tapi ketika saat selesai dan istirahat dan inilah protein yang cukup, protein cukup itu dia akan recovery dan menjadi lebih kuat. Terbukti kemarin sempat drop ya. Iya, sempat drop itu sakit itu karena kehujanan kan. Karena kehujanan dan maksain tanpa istirahat. Betul, ya. Dan istirahat juga harus di-manage ya. Juga. Dan beliau ini Om Jaki akhirnya istirahat 8 jam. 8 jam dengan mungkin asupan protein akhirnya benar-benar kembali pulih. Tidur ya mungkin tidurnya sekitar 6 sampai 7 jam, tapi kan tambah ngevlog lagi, bersih-bersih semua ya, total 8 jam lah yang di Kebumen itu ya, hari kedua. Oke, intinya itu bukan sekedar latihan tapi asupan nutrisi sama istirahat. Iya. Kemarin nutrisi terpenuhi, latihan terpenuhi, tapi tidak istirahat. Kurang istirahat. Ngedrop juga. Betul, karena ketika sebelum berangkat itu kan di penginapan itu saya nggak bisa tidur karena banyak nyamuk. Ya, benar cerita itu, benar kita dengar. Jadi itu teman-teman yang mau lomba dimanapun harus bawa persiapan, salah satunya ya obat nyamuk gitu loh. Kita nggak tahu hotelnya yang kita tinggalin atau penginapannya itu ada nyamuk atau apa gitu. Saya salah kemarin, harusnya tetap bawa kan, kita bawa autan kecil aja kan. Iya benar, untuk mudah kan. Iya. Tidur, ya. Karena ketika malamnya itu istirahat itu sangat penting sekali gitu loh. Kita harus istirahat yang cukup sehingga besok paginya kita bisa melakukan lomba itu atau melakukan long ride dengan baik kan. Dengan normal kembali seperti waktu start gitu. Tadi udah jelaskan untuk persiapan sama nutrisi sama istirahat. Terakhir penutup untuk teman-teman. Untuk teman-teman
saya mau ngucapin terima kasih banyak buat semua yang udah mendukung saya dari awal Bentang Jawa ini, dari tahun lalu, baik itu para donatur, para sponsor yang udah menyponsorin saya, dan para teman-teman semua yang ngasih semangat, yang DM saya ketika selama perlombaan Bentang Jawa. Mohon maaf saya belum bisa balas satu persatu, tapi semua akan saya balas satu persatu nanti. Seperti itu. Terus ketika ceplas-ceplos itu ya saya juga mohon maaf ya, karena memang begitu saya orangnya, untuk menghibur menghibur perjalanan saya, karena dengan cara seperti itu saya senang gitu. Ya, oke. Seperti itu. Oke teman-teman, cukup sekian obrolan bersama Om Jaki PDser tercepat Bentang Jawa. Mudah-mudahan sangat bermanfaat buat teman-teman yang mau rencana long ride. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Terima kasih ya. Oke. Giranti. Ya. Bukan disponsori oleh produk itu ya, tapi memang di grup-grup Motuba lagi. Oke guys, sekarang sampai